Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diah Hidul Aprilia, nomor absen 3 kelas 10 kuliner 1. A. Sejarah agama Hindu dan Buddha. 1. Agama Hindu diperkirakan muncul di India tahun 3102 SM sampai 1300 SM. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya mendesak bangsa Dravida dalam perkembangan. Terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida, menghasilkan kebudayaan Hindu. A. Zaman Weda 1500 SM. Bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa. Dewa tertinggi penguasa alam semesta yaitu Trimurti, terdiri atas Brahmana, pencipta alam, Wisnu, pemelihara alam. Jadi agama Hindu adalah agama monoteis, bukan politis. Weda, kitab suci agama Hindu pada zaman ini digolongkan Shruti. Secara harfiah berarti yang didengar, karena umat Hindu meyakini isi Weda sebagai kumpulan wahyu dari Brahmana, Tuhan. B. Zaman Brahmana 1000 sampai 750 SM. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Mereka mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam suatu, kemudian disebut kitab Brahmana. C. Zaman Upanishad 750 sampai 500 SM. Pada zaman ini yang dipentingkan yaitu pengetahuan batin. Yang lebih tinggi adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. D. Zaman Buddha 500 SM sampai 300 M. Ketika putra Sudadona yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. 2. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Kata Buddha yang berasal dari bahasa India berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seorang yang memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Sudadona. Ia dilahirkan tahun 563 SM. Para petapa meramalkan sang pangeran akan menjadi seorang cakrawartin maharaja dunia, seorang Buddha. B. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 1. Teori Waisya. Para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan. Pusat-pusat kebudayaan mestinya terdapat di wilayah perdagangan seperti di pelabuhan atau di pusat kota. Kenyataannya pengaruh kebudayaan Hindu banyak terdapat di wilayah pedalaman. Dibuktikan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. 2. Teori kesatria. Menurut teori kesatria dikemukakan FTK Box pada masa lampau. Di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah menghadapi perang meninggalkan India. Mereka kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Terjadi proses penyebaran agama Hindu dan Buddha. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh kesatria India. 3. Teori Brahmana. Teori ini didasarkan para pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia.
terutama prasasti-prasasti berbahasa dan huruf Pallawa di India digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. 4. Teori arus balik. Banyak orang yang lebih meyakini teori arus bolak-balik, meskipun masih memerlukan banyak bukti untuk memperkuat kebenarannya. Pada pertengahan abad 8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Shailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa, seperti Candi Borobudur, selesai dibangun awal abad 11. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Agama Hindu. Tahun abad keempat. Letak Kutai, Kalimantan Timur. Raja terkenal Mulawarman. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad 4, berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan di hulu Sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. 2. Kerajaan Tarumanegara. Agama Hindu. Tahun abad ke-5. Letak Jawa Barat. Raja terkenal Purnawarman. Kerajaan Hindu tertua lainnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Letaknya di wilayah Jawa Barat. Dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti di daerah sekitar Bogor. Prasasti Ciaruteun, kebun kopi, jambu, pasir awi, prasasti Tugu di Cilinang, Jakarta Utara, dan prasasti Cidang yang di Desa Lebak, Banten. 3. Kerajaan Pajajaran Sunda. Agama Hindu. Tahun abad ke-7 sampai 16. Letak Bogor, Jawa Barat. Raja terkenal Sri Baduga Maharaja. Pakuan Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang selama beberapa abad 7 sampai 15 pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. 4. Kerajaan Melayu. Agama Buddha. Tahun abad 7 sampai 14. Letak Jambi. Raja terkenal Esti Mauliwarmadewa Adityawarman. Adalah kerajaan bercorak Buddha yang terkenal di Sumatera. Lokasinya dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi Chanpai, persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan berupa candi dan arca di tempat ini. 5. Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha. Tahun abad 7 sampai 15. Letak Muara Takus, Riau, dan Palembang. Raja terkenal Dapuntayang Darmasetu Balaputra Dewa. Adalah salah satu kemaharajaan bahari maritim bercorak Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand, Selatan, Semenanjung, Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Bahasa Sanskerta Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan. 6. Kerajaan Kalingga. Agama Buddha. Tahun abad 7. Letak Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Raja terkenal Ratu Sima.
adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri di sekitar abad 7. Nama Kalingga berasal dari sebutan nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya di perdebatan di sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Eysenck yang menyebut kerajaan ini dengan nama Houling Kalingga dan berlokasi di Caupo, Jawa. 7. Kerajaan Mataram. Agama Hindu abad 8. Letak pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Raja terkenal Ratu Sanjaya Rakar Benangkaran Samartungga Rangkai Pikatan. Kerajaan Mataram. Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad 8 yang kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad 10. Sebutan Mataram kuno adalah untuk membedakan dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad 16. Kerajaan Mataram ini runtuh pada awal abad ke-15. 8. Kerajaan Medang Kamulan. Agama Hindu abad 10. Letak Jateng dan Jawa Timur. Raja terkenal Empu Sendok Dharmawangsa Airlangga. Sumber sejarah tentang kerajaan ini adalah Prasasti Paradeh 943 Masehi dan Prasasti Anjuk Ladang 973 Masehi. Keduanya menyebutkan nama ibu kota kerajaan Medang, yakni Watugaluh, sekarang sebuah desa dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Kerajaan bercorak Hindu kelanjutan dari kerajaan Mataram pada abad 10. Kerajaan ini dipindahkan Sri Maharaja Rakai Hinu Sri Isana Wikramadar Matugadewa ke Jawa Timur. 9. Kerajaan Kediri. Agama Hindu tahun abad 11 sampai 13. Letak Kediri, Jawa Timur. Raja terkenal Jayabaya Kertajaya. Wilayah kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan Delta. Sungai Brantas dengan pelabuhan meliputi Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Adapun wilayah Kediri meliputi Kediri dan Madiun sekarang. 10. Kerajaan Singasari. Agama Hindu tahun abad 13. Letak Singasari, Malang, Jawa Timur. Raja terkenal Ken Arok Ranggawuni Kertanggara Jayukatwang. Adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang berdasarkan Prasasti Kudadu. Nama resmi kerajaan Singasari adalah Tumapel. 11. Kerajaan Majapahit. Agama Hindu tahun abad 13 sampai 15. Letak Trowulan, Jawa Timur. Raja terkenal Raden Wijaya dan Hayam. Tanggal berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Memerintah 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. 12. Kerajaan Bali. Agama Hindu tahun abad 11.
Masehi, letak Bali, raja terkenal drama Udayana Warmadewa. Prasasti Bali yang tertua kerangka tahun 882 Isinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani dalam kitab Carita Prayangan disebutkan Kerajaan Bali pernah diserbu Kerajaan Mataram pada 730 Masehi. D. Berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada akhir abad 13 seiring berkembang pesatnya pengaruh Islam Timur Tengah. Kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung menurun sehingga pada akhir abad 15 Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan Semenanjung Malaya. 1. Bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Masa ketika mereka mengenal dan mempraktekkan tradisi tulisan, budaya tulis menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta tidak berkembang sepesat huruf Pallawa. Penyebabnya adalah bahasa Sanskerta digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para Brahmana dalam upacara keagamaan. Jejak sejarah berupa tulisan dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. A. Prasasti. Prasasti dari bahasa Sanskerta berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama yang memuat informasi tentang sejarah atau catatan sebuah peristiwa. Hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu juga mengubah karya sastra sejak zaman kerajaan Kediri menggunakan huruf Pallawa. Prasasti Indonesia dikelompokkan sesuai bahasanya. Prasasti dalam bahasa Sanskerta terdapat pada prasasti-prasasti yang dibuat pada abad 9 sampai abad 10. Bahasa Jawa kuno jumlahnya tidak terlampau banyak, diantaranya prasasti Kedu, prasasti Dinoyo. Bahasa Melayu kuno yang banyak ditemukan di Sumatera, contohnya prasasti Kedukan Bukit. B. Kitab-kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat mitos. Kitab dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri berbagai tahap, yaitu tahap pertama atau kesusastraan tertua, lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. Tahap kedua lahir pada masa kerajaan Kediri. Tahap ketiga yaitu kesusastraan yang lahir pada zaman Majapahit. C. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara, dan resep obat-obatan. Contohnya pustaha yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu alim. 2. Politik dan sistem pemerintahan. 2. Politik dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah A. Sistem pemerintahan desa yang dipimpin seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. B. Sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sesuai fungsinya, misalnya urusan ketatanegaraan, agama, hukum, perpajakan, dan bupati.
3. Ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi serta semakin meramalkan aktivitas perdagangan dan pelayaran dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pajajaran, Sriwijaya, dan Majapahit. 4. Agama dan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat disebut kasta. Sistem kasta berlaku di Indonesia. Agama Buddha tidak mengenal kasta. Hasil budaya dapat dijumpai dalam bentuk bangunan-bangunan candi seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. 5. Candi, bangun seni, pahat, dan relief candi. Candi merupakan bangunan utama yang didirikan pada masa pengaruh Hindu Buddha. Candi berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Dalam seni pahat, kebudayaan Hindu dan Buddha meninggalkan banyak pengaruh yang sudah dirintis oleh nenek moyang. Pada zaman Megalitikum dalam rupa patung-patung besar. Menurut Brandis, keterampilan yang dimiliki masyarakat praksara adalah sebagai berikut: A. Bercocok tanam, B. Berlayar dengan perahu berjadi, C. Mengenal mata angin dengan mengandalkan rasi bintang, D. Mengenal kesenian wayang, E. Membuat peralatan dari batu, tanah, liat, logam, F. Membangun tempat pemujaan, G. Mengenal sistem pemerintahan dengan mengangkat kepala kelompok. 3. Kesusastraan. Karya sastra terkenal berbentuk epos yang berasal dari India. Kitab Ramayana dan Mahabharata telah memicu para pujangga Nusantara untuk menghasilkan karya-karya baru. Mereka hanya menyalin dan menerjemahkan karya-karya tersebut. Namun dalam perkembangannya para pujangga itu mengubahnya secara kreatif dan indah dalam berbagai bentuk karya sastra dan kitab. 4. Sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan kebudayaan Hindu, Buddha mengenalkan sistem kerajaan dengan konsep dewa raja. Konsep ini memosisikan raja sebagai titisan dewa. Para ahli menganggap konsep dewa raja sebagai hasil proses akulturasi. 5. Kesenian. Dalam hal kesenian terjadi proses akulturasi. Sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal seni bangunan dalam bentuk bangunan-bangunan besar dari masa Megalitikum, yaitu bangunan yang terkait erat dengan kegiatan pemujaan dan penghormatan kepada nenek moyang. Contohnya dolmen, punden berunda, dan menhir. 6. Sistem bangunan tata kota. Pada zaman sebelum Hindu Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal bangunan dan tata kota yang kompleks, tertata, dan bernilai tinggi. Singkatnya, belum mengenal arsitektur. Sejak masa Hindu Buddha mengenal sistem bangunan yang lebih kompleks, tertata, rapi, dan bernilai seni tinggi dibandingkan sebelumnya. Bangunan itu adalah keraton. Tata letak bangunan yang lazim disebut sistem Macopat. Sistem ini banyak dijumpai di kota-kota di Jawa. 7. Bidang seni rupa. Pada masa sebelum Hindu Buddha, masyarakat terbiasa melukis di gua-gua. Lukisan gua, misalnya gambar hewan, manusia. Pada masa Hindu Buddha, masyarakat diperkenalkan relief adalah seni pahat berupa ukiran. Seni ukir dibuat pada di dinding candi, kuil, monumen, atau tempat bersejarah. 8. Sistem kalender. Sistem penanggalan atau kalender Hindu Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu digunakan kalender dari India bernama kalender Saka. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini digunakan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, digunakan untuk menentukan hari dari sejumlah kegiatan upacara keagamaan yang mereka anut. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.